Jadi kalau melihat bagaimana ukuran ikan saat ini, rasanya ini tidak fair ya kalau tidak ada perubahan harganya. Sementara ikan terus bertumbuh dan saat ini ada di size 4-5. Nah, ini adalah masa pemeliharaan ikan nila STP di usia 3 bulan 5 harian. Ini sistem kelolanya selain mengandalkan pakan alam, saya juga menggunakan pakan tambahan. Nah, per hari ini ikannya sudah hampir rata di 45 ya. Bahkan ada yang sekitar isi 3-nya. Nah, ini masa pemeliharaan 3 bulan lebih ya. Ini isi 45 ya, bahkan ada isi 3-nya. Nah, kalau tambak sebelahnya itu masa pemeliharaan, ini masa pemeliharaan 1,5 bulan ya, atau memasuki usia 2 bulan. Jadi ini masa pemeliharaan 1,5 bulan atau memasuki usia 2 bulan ya. Nah, ini adalah Nirwana 4, beda kayak tambak yang sebelahnya ya. Kalau tambak sebelahnya itu nilai STP. Nah, ini saya baru pertama kali coba Nirwana 4 katanya. Ini Nirwana 4 ya. Jadi memasuki masa pemeliharaan 2 bulan, kondisi tambak ini sudah benar-benar kehabisan pakan alami ya. Nah, di saat masa pemeliharaan 2 bulan tambak itu sudah kehabisan pakan alami, saat seperti inilah penggunaan pakan tambahan itu digunakan ya. Nah, biasanya ba'da asar atau sekitar jam 3 sampai jam 4 itu, ini adalah jadwal makan yang sesungguhnya ya. Saya biasa memberi pakan tambahan di tambak itu biasanya setelah ba'da asar. Nah, kayak ikan pun sudah tidak sabar ingin dikasih pakan ya. Nah, dalam menentukan harga ikan, kayak petani yang tidak tahu pasar pun kadang-kadang harga itu ditentukan dari size atau ukurannya ya. Namun saat kondisi pasar, karena saya tidak tahu pasarnya seperti apa ya, dan tidak pernah ada ketetapan harga atau standar dari harga ikan, kadang-kadang sangat disayangkan ya. Sementara kita pembudidaya itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mencetak ikan minimal isi 45.
Belum lagi tantangan menghadapi kematian massal dan proses pemberian pakan ketika pakan alami itu habis. Itu juga yang kadang-kadang menjadi pergulatan pemikiran yang sangat panjang ketika ikan kita yang siap panen itu dihargai dengan harga yang tidak biasanya. Nah, ini di tambak yang berbeda ya. Kalau masa pemeliharaannya sih sama kayak tambak pertama nilai STP, ini juga sama nilai STP. Ini di size 4 sampai 3, 5 itu terbilang cukup rata. Nah, mengingat ukurannya yang cukup bagus menurut saya ya untuk pasar, rasanya ini tidak fair kalau dihargai 17.5. Jadi kalau melihat bagaimana ukuran ikan satu ini, rasanya ini tidak fair ya kalau tidak ada perubahan harganya. Sementara ikan terus bertumbuh dan saat ini ada di size 4 sampai 5. Nah, ini adalah tambak yang dulunya pelatarannya itu dipenuhi dengan semak belukar ya. Jadi yang menarik di tambak ini untuk para pembeli ikan atau pengepul, ini komposisi ikannya ya, atau peliharaan ikannya. Ini oleh kultur dengan 3 jenis komoditas. Yang mana ikan yang saya pelihara di sini ada nila, bandeng, dan juga ikan emas ya. Lain mudah-mudahan bisa dapat banyak dan juga panaminya. Nah, kalau tambak yang tadi itu di sana, itu nilai STP itu sama ya masa pemeliharaannya dengan di tambak ini. Nah, ini sepertinya tidak akan saya lepas di harga yang sudah ditawarkan ya, mengingat ada beberapa komoditas yang saya pelihara di sini yang mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk keuntungan jual beli ya, dimana bukan hanya ikan nila tapi juga ada ikan bandeng dan juga emas yang saat ini ukurannya kalau saya rasa sih cukup ideal di tengah susah payahnya membesarkan ikan bandeng di musim-musim ini ya. Atau bandeng memang sedang bisa dikatakan langka untuk tambak daerah sini. Jadi dari pagi hingga sore hari ya sampai di tambak ini, dan satu tambak lagi di petakan yang jauh di sana. Rutinitas saya setiap harinya itu seperti ini ya, mengamati kondisi tambak hingga di saat sore hari memberi pakan tambahan pada ikan yang saya budidayakan di tambak ya. Jadi ini sudah sore hari ya, dan saat ini sekitar pukul 4 sampai jam 5 sore.
ini saatnya saya untuk melakukan aktivitas yang lainnya dan sambil nanti jadi ya seperti inilah rutinitas saya setiap harinya di tambak ya. Setiap sore hari itu memberi pakan tambahan pada ikan yang saya budidayakan di tambak.